Uh-oh. Ih. Kalian penasaran nggak sih kenapa tupai ini hidup dalam air? Halo, selamat datang di Know Your Nick Shows, acara di mana remaja, anak kecil, orang dewasa yang punya anak, orang dewasa yang kekanak-kanakan, semua dapat tahu lebih banyak soal acara-acara Nickelodeon. Moto kami, makan, tidur, nonton Nickelodeon, ulangi lagi. Tidak ada yang bisa menandingi saat aku melewatkan waktu dengan Gary. Belajar, memperhatikan, menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana perasaannya, kenapa dia berteriak, kemana dia pergi. Dia lagi ngapain sih? Beneran deh, dia lagi ngapain sih? Kenapa dia melakukan itu di sana, dan bukan di sana? Hari ini kita akan bahas alasan sesungguhnya kenapa Sandy tinggal di Bikini Bottom. Kau keberatan? Tapi sebelum itu, yuk kita menyelam ke Bikini Bottom. Beberapa orang percaya bahwa Bikini Bottom itu ada karena dampak aktivitas radioaktif yang masih berlangsung dari Bikini Atoll, zona uji coba nuklir asli tahun 50-an. Mereka yakin karena ini warga di Bikini Bottom jadi terlihat seperti itu. Squidward saja bukan seekor cumi, dia itu gurita. Ayo! Apa? Dan bertingkah seperti yang kita tahu. Ya, nggak salah juga sih. Tentu saja, Bikini Bottom merupakan rumah bagi si makhluk berdaya serap kuning dan berpori SpongeBob SquarePants, spons laut yang paling terkenal di dunia. Oh, wow! Sebelum kita dengar dia bilang, Hari ini adalah hari yang besar, Gary. beberapa dari kita bahkan tidak tahu mengenai keberadaan spons laut. Apa ini? Batu? Kecuali kamu seorang ahli biologi kelautan atau Sir David Attenborough sendiri. Tapi setelah spons ini mulai bersuara, Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap. di layar televisi kita, secepat kilat dia menjadi salah satu karakter animasi yang paling mudah dikenal dan disukai di generasi kita. Pelanggan mungkin boleh panas, tapi wajanku lebih panas. Namanya terdengar di mana-mana, ke mancanegara, dan segala usia. SpongeBob begitu terkenal, sampai orang-orang terkenal lain pun tergila-gila padanya. Kalau kata orang yang suaranya sangat kita kenali, tapi wajahnya tidak terlihat. Di sini kita melihat Bikini Bottom ramai dengan kehidupan. Jadi wajar kenapa spons laut, bintang laut, Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. kepiting, Semua orang tahu itu. gurita, Oh, tenang. dan makhluk bawah laut lain senang tinggal di sana. Setidaknya aku punya kepribadian. Tapi kalau ngomongin soal tupai, apalagi tupai yang cinta tanah airnya, kita jadi penasaran, kenapa sih dia ada di bawah sana? Apa dia suka di sini? Texas adalah konyol. Awas ya kalau kau menjelek-jelekan nama Texas lagi. Kita tahu kadang dia gampang emosi, dan dia jelas-jelas tidak menerapkan salah satu dasar ilmu menyelam. Lihat, jangan sentuh. Ini kerang bodoh, kau harus belajar tata krama lain kali ya. Kau sama jeleknya dengan mobil murahan. Dasar bodoh. Tapi kalau Sandy merasa laut seperti membungkam seleranya, kehadiran SpongeBob membantu mengubah keadaan. Tahan dulu. Tunggu aku anak muda. Dengan begitu saja, Sandy buat dia kagum dengan karatenya, dan dia membuat Sandy kagum dengan... Oh, sekarang coba perhatikan. Aku menyukaimu, SpongeBob. Sebelum kita menelusuri masa lalu Sandy, yuk kita paparkan apa yang sudah kita tahu mengenainya. Aku Sandy Chick, si tangguh yang luar biasa. Nama lengkap Sandra Jennifer Olivia Chicks, lahir 17 November 1985, jadi sekarang 36 tahun. Besar di Houston, Texas, bekerja sebagai ilmuwan garis miring penemu. Kemampuannya termasuk karate, main gitar, menyanyi, main saksofon, lasso, berselancar, binaraga, memasak, menciptakan, matematika, berhitung. Dia tangguh, bersemangat, berjiwa petualang, cerdas, baik, peduli, liar, supel, sudah pasti bercita-cita tinggi. Seberapa kerennya tangguhnya aku? Wow,
Sandy itu tupai tanah, satu dari 8 spesies tupai yang ada di Texas. Makanan favoritnya, akorn. Aku mempersiapkan untuk musim dingin. Lalu, apa yang tupai tanah, pemain gitar, atlet karate, pemakan akorn, penantang adrenalin, penghitung handal ini lakukan di dasar lautan? Kamu mencium ada bau yang mencurigakan nggak? Mungkin itu cuma bau ikan. Aku bisa jelaskan. Kalau dipikirin baik-baik, apa Sandy diam-diam ingin berbuat jahat? Aku akan lakukan apa yang harus kulakukan. Di awal cerita, dipercaya kalau Sandy pergi ke Bikini Bottom untuk mempelajari kehidupan makhluk-makhluk di laut. Tapi apa benar? Apakah dia juga ditugaskan untuk mengamati berapa lama warga Bikini Bottom bisa bertahan tanpa air? Selama 1 menit. Atau sekuat apa mereka? Atau apakah mereka bisa menghitung? 48, 40, 9. Kalau kita lompat ke musim 9, kita akan tahu kalau anggapan kita itu salah. Dia tidak pernah mempelajari masyarakat bawah air. Aku sudah mempelajari kimia bawah laut, geologi, dan astronomi. Tapi aku belum pernah mempelajari makhluk bawah laut. Tapi kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita tidak perlu sampai sejauh itu untuk menyangkal penelitian bawah air. Coba kita putar balik. Di musim 4 episode Chips Ahoy, kita lihat Sandy benar-benar ketakutan. Dia gemetar sampai ke tutut tulang. Untuk pertama kalinya, bos-bos Nona Chicks datang ke Bikini Bottom untuk meninjau pekerjaannya. Bos-bos ini terdiri dari 3 kera, Profesor Percy, Dr. Marmalade, dan Lord Reginald. Dan mereka kerja di Tridom Enterprise. Dan kami kemari untuk memastikan penemuan Nona Chick harus dihilangkan. Pekerjaan yang menarik perhatian mereka adalah ciptaan Sandy. Mereka tidak tertarik sama hewan-hewan laut, yang mereka pedulikan hanya hewan darat. Mereka sendiri. Sandy yang biasanya percaya diri, jadi tidak yakin barang-barang ciptaannya akan menyenangkan mereka. Dan kalau kera-kera itu tidak puas, mereka bisa mengakhiri pendanaan Sandy dan memulangkannya ke Texas. Ya, kami berhenti di desa penyerah, kota gagal, dan kota pecundang. Dia melihat ciptaannya, yaitu helm untuk bicara dengan kacang-kacangan. Apa katanya? Dia bilang, di sini gelap. Sebuah mesin latte Cino, pemecah biji otomatis, dan dia tahu ini semua tidak cukup. Aku bahkan tidak bisa membuat pemecah kacang yang sederhana. Padahal tupai ini pernah membuat roketnya sendiri. Kenapa dia tidak kepikiran untuk menciptakan sesuatu yang lebih bagus? Lihat saja barang ciptaan yang lain. Peti rahasia, pupuk Sandy, pelatih terbang, helm air, robot Sandy, pelacak spons, teleporter, kapal selam mengecil. Ada banyak. Mungkin dia tidak mendapatkan inspirasi atau karena terlalu pusing mendengarkan bosnya. Kesini perginya uang kita. Karena terpuruk dan patah hati, Sandy bersiap-siap untuk dipecat. Aku pasti akan dipecat juga. Tapi untungnya, pemecah biji yang malfungsi menyala lagi dan mengupas sebuah pisang. Profesor Percy, Dr. Marmalade, dan Tuan Reginald sangat terkagum dan memberikan Sandy biaya tambahan dan kontrak 20 tahun. Luar biasa. Tapi tetap saja, kenapa harus di dalam air? Pemecah biji otomatis kan bisa diciptakan di darat. Apa Tridom Enterprise perusahaan bawah tanah untuk disembunyikan dari makhluk darat lain? Apa Profesor Percy, Dr. Marmalade, dan Lord Reginald yang memutuskan untuk menempatkan Sandy di situ? Atau itu pilihannya? Apa dia sedang kabur dari sesuatu? Aneh sekali. Tidak banyak cerita tentang kehidupan Sandy di Texas. Kayak apa sih yang pernah dia lakukan di sana? Di Survival of the Idiots, saat Sandy lagi berhibernasi, dia mengigau tentang menangkap Dirty Dan dan Pinhead Larry sambil menyebut dirinya Sheriff Sandy. Dirty Dan, aku akan menangkapmu dan temanmu. Larry kepala kecil, atau namaku bukan lagi Sheriff Sandy. Mungkin juga sebelum dia jadi ilmuwan, dia adalah seorang sheriff dan itu menjelaskan soal kemampuan dan hobinya. Jarang kita lihat ada ilmuwan yang tertarik berkelahi atau dengan sensasi adrenalin. Aku tidak percaya itu bukan minyak. Aku tidak percaya kau tidak di penjara. Baiklah, ini mengubah segalanya. Tapi kalau sheriff, kalau itu benar, mungkin dia harus pergi dari Texas karena dia tidak sengaja melanggar hukum dan harus melarikan diri. Atau dia melihat sesuatu yang dilakukan oleh penjahat-penjahat dan tidak mau terlibat dengan dunia itu lagi. Hentikan. Ku ingatkan kau Dirty Dan. Sekarang kau berenang ke perbatasan sampai masuk Hartsfield. Tunggu deh, kalau kera-kera itu suka sekali dengan pengupas pisang, lalu kenapa Sandy menciptakan barang seperti sinar pingsan, senapan jaring, sinar pemisah molekul, celana laser? Dia bilang untuk main jadi mata-mata, tapi apa menurut kalian dia sedang berencana untuk balas dendam?
Dengan mesin vortex atau teleporter, dia bisa diam-diam pergi ke Texas, lakukan rencananya, dan balik lagi. Tidak akan ada yang tahu. Walau kita tahu barang ciptaan Sandy bisa dipakai untuk hal-hal negatif, kita tidak bisa membantah bahwa barang-barang itu juga sudah sering digunakan secara positif. Jadi mungkin, sebenarnya, Sandy hanya ingin berbuat baik. Bahagiakan orang lain dengan selai kacangku membuatku bahagia dan puas. Dari yang sudah kita selidiki, bahkan waktu dia berbuat jahat, itu tidak sengaja. Dia punya niat yang baik meski kadang hasilnya buruk. Seperti saat dia membuat SpongeBob kehilangan pekerjaannya. Tapi setelah dia sadar dia berbuat salah, dia berusaha memperbaikinya secepatnya. Dia berusaha memberitahuku, tapi aku tidak mau mendengarnya. Jangan lupa juga kalau dia dari Texas, di mana banyak hal tidak kayak biasanya. Di sana lebih banyak dan daripada di Bikini Bottom yang dan yuk kita nyantai saja. Walaupun gitu, setiap kali dia sadar dia sudah keterlaluan, dia pasti meminta maaf. Sandy. Maaf membuat kalian naik ke darat, SpongeBob. Di sisi lain, berkat semangat nya yang berani, dia berulang kali menjadi penyelamat, melindungi banyak orang dari situasi berbahaya. Ya ampun, kau tidak bisa memakan teman-temanku, tikus bersayap. Hei! Bayangkan kalau Sandy tidak ada waktu ini terjadi. Karena dia harus melewati 4 lantai ketakutan. Dan ini terjadi. Dan ini, selama ada Sandy di dekat kita, kita tahu semua akan baik-baik saja. Sandy mungkin selalu ingin menang, tapi dia lebih peduli temannya. Dia akan lakukan apa saja untuk SpongeBob, dan dia akan selalu ada untuk Gal Pals. Para gadis bersatu. Ada yang pernah bilang, kamu bisa saja membawa pergi seorang gadis dari Texas, tapi kamu tidak bisa mengambil Texas dari seorang gadis. Ada yang pernah ngomong gitu kan? Sana lebih cepat daripada seekor kelinci. Bertelanjang kaki di atas rumput panas yang kasar di pertengahan Agustus. Baiklah, Sandy. Kita mungkin tidak akan tahu apa yang terjadi di Texas. Dan jika itu ada hubungannya dengan alasan sesungguhnya Sandy Chicks ke Bikini Bottom, mungkin dia sedang melupakan masa lalunya, atau menebus masa lalunya, atau mungkin juga tidak ada hubungannya dengan masa lalunya. Mungkin dia hanya bekerja untuk masa depannya. Lagi pula dia, tupai yang kuat dan mandiri yang bisa hidup sendiri. Walaupun kita tidak tahu kenapa Sandy pindah dari kampung halamannya, kita tahu dia menemukan tempat tinggal barunya. Sampai Mei-chan, rumah adalah saat kau dikelilingi oleh mereka yang sayang padamu. Dan mungkin itulah yang paling penting, tahu siapa teman-teman kita. Apa yang kulakukan? Selama ini aku jauh dari rumah dan membuatku sadar sekarang. Jadi kau masih mau di sini? Aku tidak pergi. Ini adalah Know Your Nick Shows. Sekarang kamu tahu